Jadi untuk materi kali ini diet dan nutrisi yang tepat untuk anak muda. Siapa sih sebenarnya anak muda itu? Sudah kan kita bahas dari sebelum-sebelumnya. Ya, anak muda yang kita sasar kali ini adalah anak muda remaja sampai dewasa muda. Nah, untuk diet dan nutrisi, kita ke definisi dulu. Harus tahu nih, apa dulu sih definisi sehat? Sebelum-sebelumnya sudah kita bahas definisi sehat menurut WHO. Sehat itu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. Jadi sehat itu tidak terbatasi, hanya tidak adanya penyakit atau tidak adanya kelemahan. Nah, kalau kalian sering dengar-dengar nih, ada istilah diet, hati-hati, jangan sampai salah paham. Apa sebenarnya diet itu? Diet itu adalah pengaturan pola makan dan konsumsi. Jadi diet itu bukan sekedar membatasi, bukan sekedar tidak makan A, tidak boleh makan B, tapi diet itu sendiri adalah bagaimana makanan dan minuman yang akan kita masukkan ke dalam tubuh itu diatur polanya, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu. Nah, untuk orang-orang yang punya masalah-masalah kesehatan itu dietnya biasanya dengan tujuan terapi yang pernah diderita atau yang sedang diderita oleh orang tersebut. Hmm, masuk kepada definisi gizi dan nutrisi. Kalau kita merujuk dari Ikatan Sarjana Gizi Indonesia, gizi itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu gizi atau gibzah. Artinya adalah makanan. Nah, untuk nutrisi itu sendiri, nutrisi kalau dari bahasa Latin itu namanya nutritional. Artinya sama juga, makanan. Jadi gizi dan nutrisi pun ada yang membedakan, ini hanyalah perbedaan dari penggunaan katanya. Tapi maknanya sama, sama-sama makanan. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Wah, masa remaja dan masa dewasa muda. Ini nih yang paling butuh nutrisi paling banyak. Karena tubuh tuh sedang tumbuh dan berkembang dengan cepat. Sehingga kebutuhan nutrisinya tuh sudah pasti tinggi. Kalian-kalian yang umurnya produktif lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas fisik seperti yang tadi ya menyambung dari materi dokter Idam, sehingga nutrisi yang kalian butuhkan itu memang lebih banyak dibanding umur-umur lain, dibanding masa-masa yang lain. Nah, ini juga merupakan eh, periode yang sangat penting untuk bagaimana kalian mengetahui bahwa kebiasaan makan tuh harusnya seperti ini. Karena kebiasaan itu tidak langsung muncul, kebiasaan itu dibentuk, dibangun, ya seperti itu. Untuk menjadi habit, untuk menjadi kebiasaan sehari-hari. Hmm. What to eat? Apa yang harus kita makan? Ini dari Eat Well Guide. Kalau kita perbesar, kalau Eat Well Guide membagi ini menjadi 6 komponen. Uh, di sini kita lihat yang pertama, ini ada vegetable atau buah dan sayuran. Nah, kalau kita lihat ternyata anjurannya itu adalah memakan 5 jenis buah dan sayur setiap hari. Jadi aturannya setiap hari, bukan setiap kali makan. Jangan menyulitkan diri untuk setiap kali makan harus mencari 5 jenis ini. Tidak, ini hanyalah anjuran ya. Itu. Dalam sehari boleh makan minimal 5 jenis dari jenis-jenis yang berbeda. Boleh dari jenisnya tuh perbedaannya beda dari jenis warna, beda dari jenis kandungan dan sebagainya. Apa yang ada di rumah atau apa yang mudah kalian cari dapatkan di swalayan atau di pasar atau dimanapun ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nih, kalau kita lihat ini apa sih? Oh, karbohidrat. Apa yang biasa kita makan di karbohidrat? Kalau di Indonesia sudah pasti yang paling sering kita makan adalah nasi. Dan yang paling
sering adalah dari beras putih nih. Nah, ternyata anjurannya apapun jenisnya karbohidrat boleh kita makan, yang apalagi yang mudah kita dapatkan. Nah, tapi kalau kita boleh memilih karena hidup itu pilihan, ya seperti itu. Jadi boleh memilih makanan-makanan yang karbohidratnya juga mengandung serat yang tinggi. Apa itu? Contohnya adalah gandum, tapi gandum utuh. Kebetulan di Indonesia gandum utuh tuh agak-agak jarang ya. Jadi pilihannya adalah yang lain itu bisa beras merah. Nah, beras merah ini salah satu kandungan yang terbaik dari karbohidrat karena dengan mengonsumsi sedikit kenyang lebih lama, kemudian kalorinya lebih sedikit dibanding nasi putih atau jenis-jenis karbohidrat hati dari tepung-tepungan seperti itu. Nah, jenis lain di sini kalau kita lihat dari semuanya yang paling kecil porsinya adalah porsi dari minyak. Apa nih minyak? Emangnya minyak kita nggak butuh? Butuh dong, tetap butuh kita minyak. Tapi minyak yang mana? Choose unsaturated. Jadi memilih minyak yang tidak jenuh. Dan itu pun digunakan atau dikonsumsi dalam porsi yang kecil. Seperti itu. Nah, contohnya nih veggie oil atau minyak-minyak dari tanaman seperti minyak zaitun, kemudian bentuknya yang cair, ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada jenis dari susu atau olahan susu. Nah, itu bisa menjadi alternatif. Tapi ingat lagi, pilihlah yang lower fat atau yang lemaknya rendah dan kandungan gulanya juga rendah. Ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke protein. Jadi ada bean, ada kacang-kacangan, ada biji-bijian, ada apa nih? Ada banyak, ada daging, ada ayam, ada ikan. Pilih yang lagi-lagi muda, adik-adik, teman-teman sekalian, dokter-dokter sekalian dapatkan ya, yang ada di rumah, alhamdulillah, atau yang boleh dibeli yang tersedia dekat seperti itu. Nah, ini tuh kalau bisa aturannya, anjurannya adalah makan minimal nih 2 porsi dari ikan per 1 pekan atau dalam 1 minggu. Minimal tuh kita disuruh untuk makan ikan 2 ikan dalam 1 pekan, ya, yang punya oily, yang ada kandungan oilnya, yang ada kandungan minyak atau lemaknya seperti itu. Tapi tetap kita batasi tadi ya, bukan banyak. Kemudian golongan berikutnya itu di sini bisa kita lihat, hmm, ada nih ternyata makanan-makanan yang di luar makanan yang tadi kita sebutkan, itu makanan yang boleh, tapi porsinya lagi-lagi bukan porsi wajib, bukan porsi yang harus, tapi ini hanya sebagai pelengkap di waktu-waktu tertentu. Atau kalau ada tawaran yang memang tidak bisa ditolak, ya silahkan untuk mengonsumsi ini. Oke, lanjut lagi. Kalau kita lihat tadi ya, ini nih kurang lebih. Jadi makan 5 porsi buah sayur, kemudian makan bahan dasar karbohidrat, kemudian produk susu boleh. Seperti tadi susu kedelai bisa juga ya, tapi pastikan biar rendah lemak dan rendah gula. Kemudian jenis-jenis protein termasuk 2 porsi ikan setiap minggu. Kemudian ada lemak jenuh dan dalam jumlah yang kecil. Oh iya, jangan lupa minum 6 sampai 18 cairan per hari. Nah, di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2 liter per hari ya. Tapi di sini cairannya tuh tidak harus air putih. Boleh dari jenis-jenis yang lain seperti jus atau teh dan sebagainya. Ya, ini minimalnya. Kemudian, jika mengonsumsi makanan dan minuman tinggi lemak, garam atau gula, sebisa mungkin dikurangi, ya, atau dalam jumlah yang kecil. Nah, buah dan sayuran tadi 5 porsi minimal dalam sehari. Satu porsinya tuh bisa sekitar
80 gram. Pilihannya apa aja, bebas deh. Boleh pilih apel, pisang, pir jeruk, kemudian atau yang setara dengan 3 sendok makan sayuran, atau semangkuk salad, pencuci mulut, bisa juga buah yang kering, bisa juga segelas jus buah atau smoothie. Ya, ini bisa kalau minum smoothie itu ada tuh hitungannya maksimal 1 porsi per hari karena ada kandungan gulanya dan sudah banyak kandungan airnya selain buah. Kemudian untuk karbohidrat sendiri, nah tadi kan kita bahas-bahas nih aktivitas fisik. Ternyata glukosa itu salah satu penyusun untuk energi yang kita sebut sebagai ATP, adenosin trifosfat. Itu adalah bahan bakar. Jadi kalau kita punya ATP, baru kita bisa beraktivitas. Dari mana kita bisa dapatkan ATP yang paling mudah, yang langsung bisa diolah oleh tubuh untuk beraktivitas dari karbohidrat ini nih. Makanya dalam per kali makan tuh dari kebutuhan energi kita tuh harus makan porsi untuk karbohidrat kurang dari 60%. Ada yang bilang referensi lain sekitar 50 sampai 70%. Mana-mana aja. Tapi memang porsi karbohidrat tuh emang paling besar, emang paling gede ya untuk satu piring tuh kalau kita lihat nanti isi piring tuh. Nah, pilihannya kalau yang paling bagus atau yang memang tinggi serat itu bisa gandum utuh. Nah, tapi kalau tidak ada gandum utuh boleh beras merah atau boleh kentang juga ya seperti itu. Nah, karbohidrat itu kita butuhkan baik sarapan, makan siang maupun makan malam. Jadi kalau kita bisa lihat memang 3 kali nih makan pokok. Jadi jangan kalau ada yang sering skip sarapan, nah jangan ya soalnya untuk belajar, untuk bisa fokus, kita tuh butuh energi. Nah makanya butuh untuk makan di waktu pagi sebelum beraktivitas sarapan. Tapi sarapannya jangan langsung yang banyak, ya disesuaikan. Karena aktivitasnya nanti dari jam berapa nih, dari jam 8 sampai jam 12 itu cuma belajar mungkin atau aktivitas ringan kan ya. Berarti memang makanan yang kita butuhkan tuh jangan yang terlalu banyak. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kita untuk beraktivitas kala itu. Dan kemudian nih ada jenis susu. Nah, kalau mau mengonsumsi susu, itu bisa pilihannya ada yogurt dan ada keju. Konsumsinya tuh sekitar 0 sampai 500 gram atau kita ambil tengahnya sekitar 250 gram aja nih. Nah, susu ini penting karena dia adalah sumber protein dan vitamin, sumber kalsium juga. Apa tuh fungsinya kalsium? Ya, kalsiumnya menjaga tulang tetap kuat. Kemudian lagi-lagi pilih yang rendah lemak dan rendah gula. Kalau proteinnya, nah tadi bisa nih banyak yang kita protein banyak ya. Saya rasa untuk kita di Indonesia, di Sulawesi Tengah ataupun Sulawesi sekalian sekaligus itu akan mudah kita dapatkan seperti ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, gimana sih untuk porsi dari protein itu sendiri? Porsinya boleh makan 2 porsi itu sekitar 2 kali 140 gram ikan dalam seminggu. Nah, kalau daging itu biasanya daging tuh punya kandungan lemak yang lebih tinggi dan lemak yang jenuh. Jadi untuk konsumsi daging itu boleh dipilih bagian-bagian tertentu dari daging karena uh, beda beda bagian itu dan beda cara olahnya, maka energi yang kita dapatkan itu akan berbeda juga. Kandungan yang akan kita dapatkan itu ternyata berbeda. Oke. Kalau lemak, tadi kalau karbohidrat kurang dari 60%, lemak kita tidak butuh banyak, sekitar 15 sampai 30%. Tapi hati-hati nih, karena lemak kalau kita makan protein sudah ada lemaknya. Terus dengan cara mengolahnya, biasanya kita di Indonesia ini dengan cara digoreng, itu sudah ada lagi kandungan lemak yang ada di makanannya kita. Jadi semua jenis lemak ini mengandung energi yang tinggi dan harus dibatasi dalam diet. Lemak yang tidak jenuh, tadi kita membahas lemak yang tidak jenuh itu sebaiknya atau memang lebih baik ya seperti itu kita
ambilnya dari sumber yang nabati, yang bentuknya cair seperti minyak sayur, minyak lobak, minyak zaitun, seperti itu. Untuk cairan 6 sampai 8 gelas per hari, jus dan buah itu bisa, smoothie juga bisa. Tapi itu harus dibatasi konsumsinya, tidak lebih dari total gabungan tuh 150 per hari. Nah, karena ini cairan, semuanya bisa, air putih bisa, jenis-jenis yang lain bisa, susu bisa, minuman-minuman yang lain. Nah, sebisa mungkin untuk mengecek kandungan gula, ya, lagi-lagi kandungan gula, ya, yang kita bahas dibatasi. Nah, kalau kita lihat nih, tadi kan ada sayur, ada buah, ada karbohidrat, kemudian ada susu, protein. Itu tuh sebenarnya dari warnanya aja itu bisa menandakan bahwa dia punya nih kandungan-kandungan tertentu. Nah, kalau kayak warna-warna merah nih, itu tuh ada namanya lycopene, itu fungsinya bisa menurunkan untuk risiko kanker atau kita sebut sebagai buah-buah antioksidan. Ya, memang efeknya nggak langsung bisa sebagai obat kanker, bukan, tapi untuk mencegah, untuk tidak memperburuk keadaan-keadaannya seperti itu. Warna-warna oranye biasa ada tuh kalau kalian dengar beta karoten, alfa karoten, itu tuh mengandung zat-zat aktif dari vitamin A yang bisa menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan lambung. Nah, zat-zat yang warna hijau itu bisa mengandung sama tadi anti kayak anti kanker seperti itu bisa juga ya sebagai antioksidan mungkin seperti itu. Kemudian yang warnanya coklat itu atau warnanya putih banyak mengandung vitamin-vitamin C. Yang warna-warna ungu kayak terong, kemudian anggur itu punya namanya uh, antosianin ya, yang untuk bagaimana mengoptimalkan fungsi otak dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian kalau kita lihat makanan ultra proses itu makanan-makanan yang tidak dianjurkan, tapi mungkin kita tidak bisa menghindari untuk mengonsumsi makanan-makanan tersebut karena kita harus bepergian atau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tidak tidak bisa untuk keluar masak atau apa dan sebagainya. Nah, boleh dikonsumsi tapi jumlahnya kecil ya. Seperti kalau kita lihat ya, ini nasi tepung pati. Begitu dia ultra proses menjadi kue tart, menjadi eh, roti yang sudah sangat banyak gulanya seperti itu. Kemudian gandum-ganduman. Terus abis itu ultra prosesnya jadi biskuit yang sangat sudah dengan sudah dikasih pengawet, sudah juga dikasih pemanis yang banyak seperti itu nih. Jagung sudah, nanti ada lagi produknya. Seperti itu. Nih seperti tomat yang nanti ultra prosesnya jadi saus tomat ya. Boleh digunakan dalam jumlah kecil, tapi tidak untuk dikonsumsi setiap saat, setiap hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Nih daging-dagingan nih, ikan. Jadinya nanti sarden. Masih bagus nih kalau sarden, masih bentukannya ikan. Gitu jadi ultra proses. Tuh, kalau kita makan seki ya, banyak. Nih, kalau daging, nah, jadinya sudah bentuknya kornet, bentuknya sausage, sosis. Hmm. Sama nih kalau eh, fresh milk, susu. Nanti kalau dia diproses jadi yogurt, jadi keju, itu masih bagus. Tapi begitu dia sudah jadi formula yang dia akan jadi ice cream, kemudian jadi susu formula. Nah, itu yang kita tidak terlalu sarankan dimakan dalam jumlah banyak. Sama tadi kayak kentang-kentang yang ciki-ciki atau apalah ya. Mungkin seperti itu makanan-makanan yang sangat sering dikonsumsi oleh anak muda zaman sekarang. Tapi sebenarnya itu ternyata tidak terlalu kita sarankan untuk jumlah banyak. Kalau dari
gizi seimbang ya. Kalau dari Kemenkes RI, pedoman gizi seimbang, ini ada bentukannya tumpeng. Seru nih, tumpeng gizi seimbang. Ini adalah panduan konsumsi sehari-hari. Yang paling atas, kalau kita lihat dulu nih, paling atas memang kita lihat batasi gula, garam, dan minyak. Memang selalu dari awal itu yang kita bahas. Nah, kurang lebih sama penjelasannya. Untuk di paling bawah, itu tuh ada yang menempati posisi paling tinggi adalah si karbohidrat nih. Kurang dari 60% tadi, atau 50-70%. Kemudian di tengah ada buah dan sayur. Nih sama 3 sampai 4 porsi atau 5 porsi, 2 sampai 3 porsi. Kalau kita gabungin ya minimal 5 porsi juga. Kemudian ada di atasnya lagi yang agak sedikit itu porsinya oleh si si protein. Nah, kalau kita melihat isi piringku dalam sekali makan, kita bisa nih belajar-belajar untuk menghitung gimana ya sebaiknya isi piring dalam sehari. Nah, anggap kalau makan siang kita tuh butuhnya 700 kalori. Berarti kita hitung aja. Oh, berarti makanan pokoknya tuh sekitar 150 gram nasi. Itu sudah itu untuk nasinya, untuk karbohidratnya. Kemudian lauk-lauknya, proteinnya kita butuh sekitar 75 gram. Kemudian lauk nabatinya 100 gram. Sayuran dan buahnya butuh sekitar 300 gram. Bagi aja sayuran mungkin 150 gram, buahnya 150 gram. Pilihannya banyak ya. Ini salah satu referensi saja. Kalau kalian mau makan pokok, silahkan pilih dari karbohidrat-karbohidrat ini. Lauk pauk juga silahkan pilih telur, pilih ayam, pilih daging, pilih ikan, kemudian buah dan sayurnya tergantung kesukaan. Ya, seperti itu. Ini 4 pilar dari gizi seimbang itu kalau kita bilang gizi seimbang, kita tuh bukan cuma bicara tentang makanan, intake atau sesuatu yang harus masuk untuk seperti itu. Jadi selain yang pertama memang mengonsumsi makanan yang beragam ya dan tadi tuh. Kemudian yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih ya. Dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4 ini lagi-lagi kita selalu menekankan bagaimana hygiene ya untuk gizi seimbang itu. Kemudian melakukan aktivitas fisik. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Ida yang sangat menarik begitu ya. Kemudian yang berempat adalah bagaimana mempertahankan dan memantau berat badan normal. Seru nih untuk mempertahankan berat badan normal gimana sih? Oh iya, sebelum itu, jadi nutrisi utama di kaum muda ini, menurut Kemenkes dan WHO ternyata kita tuh kaum muda butuh banget yang namanya zat besi. Kenapa? Karena apalagi nih untuk perempuan-perempuan, karena perempuan itu kan mengalami menstruasi. Kemarin kan untuk masa remaja itu mengalami menstruasi. Nah, karena menstruasi itu banyak keluar darahnya, makanya banyak keluar zat besi sehingga harus diganti untuk mencegah terjadinya anemia. Zat besi dari mana saja sih kita bisa dapat? Ya, zat besi itu bisa dari hewani dan bisa dari nabati. Hewani dari daging dan ikan. Atau orang biasa bilang daging-daging yang warnanya merah. Nah, atau nabati itu bisa dari sereal, gandum, yang warna-warna hijau tua, kacang-kacangan, buah-buah yang kering. Nah, dan yang penting, kalau mengonsumsi makanan-makanan tersebut maupun baik itu hewani maupun nabati penting untuk mengkombinasi ya dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin C atau mungkin suplemen vitamin C karena ini bisa membantu penyerapan zat besi. Nah, lawan dari vitamin C adalah tidak mengonsumsi sesuatu yang uh, punya kandungan tanin. Tanin atau biasa kalau di kita tuh dari teh gitu kan, dari makanan minuman teh. Jadi kalau kalian makan daging, kemudian makan yang tinggi zat besinya, sebisa mungkin tidak meminum teh sebelum dan setelah makan makanan tersebut. Karena alih-alih mau dapat zat besi banyak, ternyata dikasih teh, malah penyerapannya itu tidak maksimal, malah tertahan. Beda kalau kita kombinasi dengan vitamin C.
yang tadi kita dapat zat besi dari sumber makanan dibantu diserap oleh si vitamin C ini. Makanya penting untuk tahu kalau konsumsi makanan apa, pasarnya apa. Kemudian nutrisi utama juga nih, apa salah satunya adalah kalsium. Lagi-lagi usia produktif paling banyak melakukan aktivitas fisik sehingga kebutuhan nutrisi itu lebih banyak kita butuhkan di usia muda adalah kalsium, ya. Kenapa? Pentingnya adalah untuk kesehatan tulang dan gigi serta fungsi otot dan saraf seperti itu. Kemudian untuk remaja nih yang usianya 11 sampai 18 tahun, kebutuhan kalsiumnya tuh tinggi. Anak laki-laki butuh sekitar 1000 miligram, anak perempuan butuh sekitar 800 miligram. Yang mengandung kalsium tuh apa aja? Ada susu, yogurt, keju, puding susu, sereal, makanan seperti ikan-ikan yang ada salmon, makarel, pilchard, roti juga beberapa itu yang memang kandungan kalsiumnya banyak, dan ada kedelai dan tahu. Jadi banyak ya pilihan untuk mengonsumsi kalsium. Nah, apa sih yang harus dihindari untuk makanan-makanan ini biar tepat gitu? Makanan yang tinggi lemak, terutama lemak jenuh, makanan yang tinggi gula dan makanan yang tinggi garam. Kemudian tadi batasi yang ultra proses, jumlah makanan cepat saji sebisa mungkin ya, sebisa mungkin untuk dibatasi. Kemudian minuman-minuman berenergi, minuman-minuman bersoda tuh untuk anak-anak, remaja, usia dewasa muda itu sebaiknya tidak terlalu banyak dikonsumsi karena mengandung banyak sekali gula. Kemudian kafein dalam dosis tinggi. Kafein dalam dosis tinggi itu bisa menyebabkan kecemasan dan gangguan tidur. Nah, untuk orang-orang yang sering minum kopi terlalu banyak, terlalu ya. Jadi kalau masih dalam batas normal masih boleh. Alkohol juga untuk dihindari karena alkohol ini banyak sekali mengandung kalori dan uh, dibatasi untuk 14 unit per minggu bagi pria dan wanita. Kalau kita tadi bicara berat badan yang normal, berat badan yang sehat, nah untuk tahu IMT, indeks massa tubuh, itu kita cukup untuk mengetahui dua, berat badan dan tinggi badan. Jadi berat badannya itu bisa dihitung dalam satuan kilogram, nggak mungkin berat saya 47 kilogram seperti itu. Kemudian dibaginya berdasarkan tinggi badan, tapi satuannya sudah dalam bentuk meter. Jadi tinggi badan kuadrat lah ya, berapa sekian kilogram dibagi tinggi badannya 100 sekian meter, 1, sekian meter. Nah itu dikali dua. Setelah tahu indeks massa tubuh, interpretasinya atau kapan kita katakan dia orang ini kurus, orang ini normal, orang ini gemuk. Ya tadi kan di pertanyaan sebelumnya ada nih yang kurus. Nah, coba kita lihat ya dari IMT-nya dulu. Apakah IMT-nya itu kurang dari 17? Ya kita katakan dia kurus. Tapi kalau IMT-nya sekitar range-nya itu berkisar antara 18,5 sampai 25,0, itu kita katakan normal ya. Kemudian yang dikatakan gemuk tuh ada namanya overweight, ada yang obesitas. Nah, kalau masih gemuk overweight itu 25 sampai 27. Kita katakan obes di atas 27. Kalau kita mau, nah tadi kan ada tuh kalau menyambung. Oh ini orangnya kurus nih, ini orangnya gemuk, ini BB-nya normal. Nah, bagaimana tahu kebutuhan kalori? Jadi kebutuhan kalori itu sebenarnya ada dua. Kebutuhan kalori basal dan kebutuhan kalori total. Kebutuhan kalori basal, biasanya kita kan berat badannya tidak langsung berubah ya dari hari A ke hari B, dari hari satu ke hari dua. Nah, itu tuh sekitarnya kurang lebih berat badannya kita hari itu bisa. Jadi tinggi badan juga kan tidak langsung berubah ya. Jadi untuk kebutuhan kalori basal bisa kita hitung. Jadi kita tuh sudah tahu, oh saya di tinggi badan sekian, berat badan sekian, ternyata kalori saya dalam sehari itu sekitar berapa? Sekitar kurang lebih 500 mungkin ya seperti itu standar. Oke, atau
500 sampai 1000, 1000 sampai berapa boleh. Nah, itu nanti bisa kita hitung tuh dari untuk kebutuhan kalori per hari, untuk kebutuhan kalori basal. Jadi, yang harus tahu dulu adalah menghitung berat badan ideal. Ya, BBI, kita singkat BBI, berat badan ideal. Dari mana kita tahunya? Tinggi badan dikurang 100. Jadi tinggi badan dulu dikurang 100. Oke, dapat. Nanti hitung lagi 10% dari hasil tinggi badan dikurang 100-nya berapa? Kurangkanlah dari yang awal sama yang terakhir. Sudah dapat BBI-nya. Ya udah, kalau laki-laki kurang lebih itu kita bikin konstannya atau disamaratakan aja semua laki-laki itu 30 kilokalori dikali berat badan idealnya. Kalau perempuan 25 aja dikali berat badan ideal. Lagi-lagi karena laki-laki itu aktivitasnya lebih berat dibanding perempuan, makanya konstannya berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian, nah kalau kita menghitung kebutuhan kalori total, ini nih yang tadi kalau kita bahas-bahas, tadi kan udah disebutin, ada aktivitas ringan, aktivitas sedang, aktivitas berat. Nah, kurang lebih tuh tubuh butuh kalori tambahan untuk aktivitas ringan. Kalau sekedar membaca 10%, menyetir 10%, berjalan 20%. Masuk ke aktivitas sedang, tadi ada menyapu, jalan atau berlari, kemudian bersepeda itu kurang lebih 20% dan 30%. Untuk aktivitas berat, di mana dia harus melakukan aerobik, mendaki, hiking, jogging, itu sekitar 40%. Sehingga penting untuk tahu kebutuhan kalori totalnya. Nah, di sini sebelum kita melakukan aktivitas itu penting untuk mengetahui kebutuhan kalori total karena untuk beraktivitas lagi-lagi kita butuh bahan bakar ya. Untuk sampai kepada satu tujuan kita butuh kendaraan yang punya bahan bakar yang memadai. Nah, seperti itulah. Jadi begitu kita tahu kebutuhan kalori totalnya, maka kita butuh makan sebanyak yang kita butuhkan untuk bisa beraktivitas. Lagi-lagi kita butuh energi. Nah, disinilah kita menghitungnya kebutuhan kalori total. Hmm, ternyata faktanya untuk usia-usia muda, anak-anak muda sekarang, banyak ya masalah terkait nutrisi. Masalahnya tuh apa aja sih? Bisa jadi anemia, bisa malnutrisi, bisa kegemukan dan obesitas. Anemia paling sering pada remaja muda, wanita ya, perempuan. Karena tadi kita tahu bahwa perempuan itu ada menstruasi, ya, sekitar beberapa hari mengalami perdarahan. Kemudian malnutrisi, malnutrisi ini bisa dibilang kurus banget, bisa juga kurus tapi kok ada salah satu bagian tubuh yang lebih besar seperti itu. Nah, kegemukan atau obesitas, oke, ayo kita lihat apa itu. Kalau kita lihat nih di sini, ini malnutrisi banyak nih terjadi pada remaja-remaja muda atau pada anak sebenarnya ya. Kita lihat nih ada ibu gambang, kemudian di sini ini marasmus, kemudian ada yang kita sebut kwashiorkor, ini gede nih mukanya, kasihannya ini tidak sesuai nih wajahnya dengan usianya. Nah, sama nih kalau dari samping kurang lebih seperti ini. Hmm. Masalah lain apa sih obesitas tadi? Kalau kita merujuk apa sih sebenarnya obesitas itu? Obesitas itu adalah penumpukan lemak. Jadi bukan hanya berdasarkan berat badan kita sebut orang sebagai obesitas, tapi obesitas sebenarnya adalah bagaimana penumpukan lemak itu karena ketidakseimbangan energi, intake, asupan dengan energi yang dikeluarkan, expenditure dalam waktu yang lama, tidak langsung tiba-tiba, ya seperti itu. Kemudian apa dampak dari obesitas? Kalau kita kenapa sih obesitas itu harus kita cegah? Ya karena dampaknya memang yang sangat banyak.
Untuk orang-orang yang punya masalah obesitas itu akan lebih mudah terkena stroke. Kemarin sudah dibahas oleh dokter Konita mungkin ya. Penyakit tidak menular dan penyakit menular. Di penyakit tidak menular itu tinggi untuk diabetes mellitus tipe 2, jantung, hipertensi, kemudian hormon yang tidak normal, kemana-mana lah ya. Sangat salah satu penyakit yang kita takutkan ini pasien itu tidak terkontrol, nah ini obesitas. Kemudian bagaimana cara melawan obesitas? Tadi, atur pola makan dengan makanan yang bergizi dari junk food. Kemudian melakukan pemeriksaan check up rutin ya untuk orang-orang yang punya risiko, entah itu karena keturunan, entah itu karena obesitas atau berat badan. Kemudian membatasi penggunaan gadget dengan rajin melakukan aktivitas fisik. Nyambung ya tadi dengan materi dokter Idam lagi-lagi screen time yang panjang itu bisa membuat orang malas untuk melakukan aktivitas fisik. Akhirnya lama-lama bisa menjadi salah satu penyebab atau salah satu faktor risiko terjadinya obesitas. Kemudian makanan gizi seimbang ya. Nah, yang tadi perempuan sih ciri-cirinya anemia. Kalau kita lihat nih anemia itu bisa lemah, letih, lesu, kemudian sakit kepala, pusing, matanya berkunang-kunang. Kalau kita lihat bibirnya pucat, kelopak matanya pucat, kemudian kulitnya juga lebih pucat atau lebih kuning seperti itu kalau kita perhatikan. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mencegah anemia? Nah, makanlah tadi konsumsi zat besi, asam folat ya, dan asam sulfat, zinc, vitamin A, vitamin C, tablet tambah darah. Oke, jadi sekian kurang lebih presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada